Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Waalaikumsalam, selamat pagi Pak. Ada Waalaikumsalam. Kamal, Sakit, Lalang, Rafe, Fazri, Rafiq, Kamal, Adam, Martalino, dan Nisa. Ya, jadi di video pembelajaran kali ini saya minta izin untuk direkam ya, untuk kegiatan akademik tentunya. Eh, Nanti hasil rekamannya ini akan saya upload di YouTube dan juga kelihatannya akan saya upload juga di Google Drive untuk database. Saya juga sekalian minta izin untuk itu ya, semoga diperkenankan ya. Gitu. Ya, setuju ya untuk diupload ya. Ya, baik. Jadi untuk pertemuan kuliah pada hari ini kita akan membicarakan tentang geomorfologi secara umum. Ya, saya sambil share screen untuk materi perkuliahannya. Ya. Baik, ini sudah terlihat. Lalang Sudah, sudah Pak, sudah sudah kelihatan sudah belum Pak. di Lalang? Sudah. terlihat Pak, terlihat. Ya, oke. Rafiq sudah ya? Terlihat Pak. Ya, ya sudah kelihatan ya. Nah, ini pada kesempatan kali ini saya akan coba sampaikan materi geomorfologi pendahuluan ya. Pendahuluan ini berbicara mengenai ruang lingkup dan juga konsep dasar dari geomorfologi. Ya, seperti apa? Tentunya pertama sebelum masuk ke sana saya akan sampaikan dulu ini RPS atau rencana pembelajaran semester ya. Jadi rencana pembelajaran semester ini tujuannya untuk mengarahkan juga supaya kegiatan perkuliahan kita sesuai koridor yang sudah ditentukan oleh prodi, oleh fakultas ya. Jadi supaya semuanya berjalan dengan sebagaimana mestinya ya. Bisa dilihat CPL itu capaian pembelajarannya apa, CPMK seperti apa, deskripsi singkat bagaimana, bahan kajiannya apa saja dan seterusnya. Nah, ini saya tidak akan bahas satu persatu ya, karena kalau dibahas satu persatu tentu akan lama ya, tentu akan lama. Ini sebentar saya full screen dulu, tadi belum di full screen ya. Nah, ini sudah full screen ya? Sudah ya, oke. Sudah Sudah Pak. Pak. Nah, ini nanti akan saya upload di Live Unpad ya untuk dipelajari lebih lanjut ya. Silahkan, ini saya akan tidak akan bahas satu persatu, tapi nanti silahkan dibaca. Nah, ini fokus kita di pertemuan pertama atau minggu pertama ya, itu bisa dilihat. Di minggu pertama ini tadi sudah disampaikan CPMK-nya seperti ini, kemudian indikatornya seperti ini, dan ini kriteria bentuk kegiatannya seperti apa ya. Jadi fokus kita di prinsip dan konsep dasar geomorfologi, kemudian ketepatan menjelaskan ruang lingkup geomorfologi ya. Oke. Nah, ini pertemuan-pertemuan berikutnya, ini nanti silahkanlah dibaca lebih 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 lanjut di Live Unpad. Kemudian juga nanti kalaupun misalnya ada pertanyaan bisa disampaikan sambil perkuliahan berjalan ya. Nah, ini untuk pertemuan di dalam mata kuliah geomorfologi. Jadi ada 16 pertemuan ya. 16 pertemuan kita masuk di pertemuan yang pertama ini ya. Kemudian nanti dilanjutkan pertemuan-pertemuan berikutnya ada terkait proses geomorfologi, kemudian ada bentukan erosi apa saja, apa yang mempengaruhinya ya, sampai nanti di pertemuan ke-8 kita ada evaluasi tengah semester atau ujian tengah semester, dan dilanjutkan pertemuan 9 sampai ke 13 ya, membicarakan tentang jenis-jenis bentang alam, dan di dua pertemuan sebelum pertemuan akhir itu adalah kegiatan praktek lapangan. Ya, nanti kita akan menyesuaikan jadwalnya dengan jadwal yang disampaikan oleh prodi untuk kegiatan lapangan ya. Baik. Nah, ini kita masuk ke dalam kuliah geomorfologi awal ya. Jadi kalau sesuai dengan terminologi atau sesuai dengan katanya ya, geomorfologi itu artinya geo itu bumi, kemudian morfo itu bentuk, dan logos ya itu ilmu. Jadi artinya geomorfologi ini ilmu yang mempelajari tentang bentuk muka bumi ya, atau bentuk permukaan bumi, roman muka bumi ya. Jadi apa yang kita lihat di permukaan bumi, nah itu menjadi bagian dari pembelajaran geomorfologi, menjadi objek pembelajaran geomorfologi. Ya. Nah ini definisi yang eh, boleh dikatakan definisi yang lengkap lah ya oleh beberapa orang terkait dengan geomorfologi itu sendiri. Itu yang diberikan bold ya, yang diberikan bold ini artinya adalah kata kuncinya ya. Kata kuncinya adalah roman muka bumi dan
relief bumi. Kemudian saya berlanjut ke poin kedua ya, ini kecepatan pembentuk fisik bumi berbeda. Artinya di sini bahwa untuk membentuk permukaan bumi, untuk membentuk roman muka bumi, itu memiliki kecepatan yang berbeda-beda antara satu tempat dengan tempat yang lainnya. Ya. Nah, kemudian juga di sini ada keterangannya proses geomorfologi itu membentuk jejak. Jejak berupa relief tersendiri. Nah, jejak di sini itu artinya bahwa setiap daerah, setiap area, dia mempunyai signature-nya atau mempunyai karakter khas dari daerah tersebut. Makanya nanti setelah kita mengikuti UTS ya, nanti di jadwal tadi sudah disampaikan ada beberapa jenis-jenis bentang alam ya, terkait bentang alam terlipat, kemudian ada tersesarkan, bentang alam pantai dan seterusnya. Nah, itu dari setiap bentang alam tadi memiliki jejak atau memiliki signature-nya masing-masing. Ya, dia punya ciri khas masing-masing. Karena proses geomorfologinya tentu berbeda antara satu dengan yang lain. Kemudian di sini juga disebutkan secara lebih luas kondisi geomorfologi suatu daerah dapat menceritakan kondisi geologi. Ya, artinya proses geomorfologi yang terjadi di satu daerah ya itu juga berkaitan dengan proses geologi ya, karena pada dasarnya geomorfologi ataupun geologi itu sama-sama ilmu kebumian ya, sama-sama ilmu kebumian, sama-sama ilmu yang mempelajari tentang bumi ya. Tapi secara khusus geomorfologi itu di permukaan ya. Tadi seperti kata kuncinya roman muka bumi atau permukaan bumi ya. Baik, ini kita sedikit flashback ya, sejarah geomorfologi saja, tambahan ya, tambahan saja sejarah geomorfologi bahwa geologi dan juga geomorfologi itu tidak bisa dipisahkan. Sama halnya ketika kita bicara proses geologi, pasti berkaitan dengan proses geomorfologi. Nah, salah satunya itu kita bicara mengenai teori geologi, teori katastrofisme. Nanti setelah ini saya juga akan jelaskan yang disebut dengan teori uniformitarianisme. Nah, teori katastrofisme apa? Ya, seperti yang sudah kalian pelajari di mata kuliah geologi dasar ya, geologi awal ya, bahwa teori katastrofisme itu adalah suatu proses ya, suatu proses yang terjadi pada bumi itu sendiri yang menyebabkan satu kejadian yang terjadi secara mendadak, secara tiba-tiba. Apa saja? Macam-macam, bisa yang sifatnya berupa bencana alam gitu ya. Nah, kemudian bisa juga yang konon katanya menurut orang-orang dahulu itu karena adanya kejadian malapetaka. Nah, yang intinya bahwa ada satu kesamaan apa namanya satu kesamaan satu benang merah bahwa kejadian yang terjadi itu terjadi secara mendadak. Nah, itu disebut dengan teori katastrofisme. Ya, contohnya ini disebutkan ya, ada banjir, longsor, gempa bumi, letusan gunung api dan tsunami. Mungkin orang-orang dulu yang belum 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 apa namanya belum terlalu memahami apa itu ilmu kebumian, ya mereka hanya melihat itu sebagai kejadian malapetaka. Tetapi di balik itu kejadian-kejadian alam tadi mempunyai satu penyebab ya, penyebab tersendiri, penyebab alami yang itu bisa dijawab melalui keilmuan ya. Nah, ini masuk ke dalam teori katastrofisme. Yang satunya apa? Ini adalah teori uniformitarianisme. Ya, kalau tadi disampaikan oleh George Cuvier, ya, kalau untuk teori uniformitarianisme ini dikenal dicetuskan oleh James Hutton dan Charles Lyell. Ya, bahwa apa yang terjadi, ya, kejadian yang terjadi di bumi ini itu terjadi secara berangsur atau berurutan atau bertahap, ya. Sehingga apa yang kita lihat saat ini itu merupakan proses yang terjadi di masa lalu. Sehingga teori uniformitarianisme ini punya semacam pernyataan khusus ya di dalam ilmu kegeologian ya, bahwa the present is the key to the past, the present is the key to the future. Artinya apa yang kita rasakan saat ini, apa yang kita lihat saat ini itu merupakan kejadian yang berlangsung berproses di masa lalu secara berurutan, secara perlahan, bertahap sampai bisa kita lihat sampai saat ini. Begitu juga saat ini kejadiannya terus berproses, terus-menerus, sehingga apa yang terjadi saat ini itu akan mencerminkan yang nantinya akan seperti apa
bentuk muka bumi di masa yang akan datang, di masa depan lah kurang lebih seperti itu. Ya, kita nggak tahu di masa depan seperti apa, tapi bisa kita lihat sekarang kalau kita merusak lingkungan atau kita mengubah secara besar-besaran kondisi muka bumi, tentu nanti di masa depan ya kondisi bumi akan lebih rusak lagi. Nah, kurang lebih seperti itulah ya teori uniformitarianisme. Kemudian kita masuk ke dalam ruang lingkup kajian ya. Itu ada yang geografi, kemudian geomorfologi, geologi, dan geografi. Ya. Nah, kita fokus di sini, di geomorfologi ya. Geomorfologi kalau kita lihat bahwa ini kita fokusnya di permukaan saja. Ya, sementara geologi itu dari permukaan sampai ke bawah permukaan atau subsurface. Ya. Jadi artinya sama-sama mempelajari bumi, tapi geomorfologi itu objek utamanya di permukaan bumi saja. Kalau geologi sampai ke dalam permukaan bumi atau ke bawah permukaan bumi, subsurface. Ya. Nanti juga silakan kalau misalnya bisa di akhir ya, di akhir sesi presentasi atau sesi akhir pemberian kuliah ini, kalau ada yang mau ditanyakan silakan ya, silakan dicatat dulu. Nanti kalau ada yang masih bingung bolehlah tanyakan Said atau Kamal atau Adam, Lalang atau siapa boleh silakan. Nah, kemudian kita masuk ke konsep dasar. Nah, konsep dasar ini dicetuskan oleh Thornbury di tahun 69 dan sampai hari ini masih cukup relevan, ya, masih cukup relevan dijadikan satu konsep geomorfologi, ya, konsep besar geomorfologi. Ada 10 poin, ya. Kita bahas satu persatu, ya. Yang pertama, proses fisik yang terjadi saat ini berlangsung selama waktu geologi. Artinya apa? Artinya proses yang terjadi pada bumi saat ini berlangsung dalam kurun waktu yang tidak sebentar. Ya, seberapa lama? Nah, di dalam geologi itu kita mengenal ada istilah skala waktu geologi. Nah, mungkin kalian sudah pernah belajar nih skala waktu geologi di mata kuliah geologi ya, geologi dasar, belajar skala waktu geologi itu kan eh, apa namanya? Dalam rentang jutaan tahun gitu kan. Jadi lama sehingga apa? Sehingga proses yang terjadi ini tidak sebentar. Nah, ini sinkron ya, sinkron dengan teori uniformitarianisme tadi ya. Jadi berlangsung secara terus-menerus bertahap sampai terjadi satu bentukan muka bumi yang kita lihat saat ini. Ya, jadi inilah yang di apa namanya? Yang menjadi poin penting di nomor satu poin nomor satu ini. Ya. Kemudian yang kedua, struktur geologi merupakan faktor pengontrol dalam evolusi bentuk lahan. Artinya, proses geomorfologi yang terjadi pada bumi ya, itu ada pengaruh lain ya. Pengaruh lain apa ya? Struktur geologi ini ya. Mungkin ada yang belum terlalu mendalami ya struktur geologi, tapi nanti ada mata kuliah tersendiri yang membahas tentang struktur geologi, bahwa struktur geologi ini punya peran penting di dalam membentuk roman muka bumi, ya, membentuk roman muka bumi atau membentuk bentang alam tertentu, ya, menjadi salah satu faktor pengontrol, ya. Kemudian berikutnya perkembangan relief permukaan bumi tergantung proses geologi, geomorfologi ya. Jadi tadi ini sudah menjadi kesepakatan ya, ketetapan dan juga secara keilmuan sudah teruji bahwa apa-apa saja yang kita lihat, yang kita amati di permukaan bumi itu juga bergantung dari proses geomorfologi itu sendiri ya. Kemudian poin yang keempat, proses-proses geomorfik terekam pada landform yang menunjukkan karakteristik proses yang berlangsung. Ya, artinya proses-proses baik itu yang sifatnya apa namanya sifatnya dari permukaan bumi itu sendiri ataupun proses-proses yang dari dalam muka bumi itu terekam ya dan bisa kita amati pada bentang alam tertentu di permukaan bumi ya. Seperti misalnya saya kasih contoh, saya berikan contoh ya. Saya berikan contoh misalnya ada yang kita kenal dengan proses endogen ya, proses yang berasal dari dalam bumi, kemudian ada proses eksogen ya, proses yang terjadi di permukaan bumi ya. Nah, sehingga dari kedua proses itu bisa menjadi signature, bisa menjadi karakter dari setiap masing-masing bentang alam tertentu. Ya, nah proses endogen eksogen nanti dibahas lebih detail di pertemuan berikutnya ya. Tapi paling tidak gambarannya seperti itu bahwa
proses-proses geomorfik atau proses-proses geomorfologi yang terjadi itu bisa terekam ya, dan itu bisa menjadi ciri khas dari masing-masing bentang alam ya. Itu poin nomor 4. Poin nomor 5, keragaman erosional agent tercermin pada produk dan urutan landform yang terbentuk. Nah, ini hampir sama dengan poin 4. Hanya di sini kata kuncinya erosional agent. Nah, erosional agent ini mungkin sudah ada beberapa yang baca ya, sudah ada beberapa yang tahu bahwa yang paling dominan menjadi erosional agent itu adalah air, ya, air. Kemudian apalagi Pak? Angin juga bisa, ya, air, angin. Kemudian dari erosional agent itu akan mempengaruhi, ya, akan mempengaruhi dari bentuk-bentuk bentang alam yang ada di permukaan bumi, ya. Jadi ketika erosional agent itu seperti air, dia punya eh, power atau punya kekuatan yang masif, tentunya bentang alamnya akan lebih mudah tererosi, ya. Nah, sebaliknya, kalau kekuatan atau dari power si erosional agent seperti air tadi lemah, tentu dia bentang alamnya akan semakin sedikit terlihat, proses-proses eksogennya, erosinya akan lebih sedikit dibanding yang tadi, yang punya kemampuan mengerosinya lebih besar. Ya, itu. Kemudian poin 6, evolusi geomorfologi bersifat kompleks. Nah, kenapa bersifat kompleks? Ya, karena yang namanya evolusi itu kan tidak bisa dipungkiri dia ini ya, berlangsung panjang ya, waktunya itu lama. Kemudian yang berikutnya tadi sudah disebutkan di poin awal ya, poin-poin awal itu bahwa perubahan kemudian bentuk permukaan bumi ada pengaruh struktur ya, ada pengaruh struktur geologi juga di dalamnya, ada pengaruh erosional agent juga di dalamnya, sehingga itu yang kita kategorikan sebagai bersifat kompleks ya. Kemudian yang ketujuh, objek alam di permukaan bumi berumur lebih muda dari Pleistosen. Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Biasanya saya setiap tahun selalu menanyakan nih ke mahasiswa ya, kenapa berumur lebih muda dari Pleistosen? Ada apa sebelum umur Pleistosen itu? Nah, nanti silakan dipikirkan ya. Nah, silakan dipikirkan, nanti bisa jadi bahan diskusi. Kemudian yang kedelapan, interpretasi geomorfologi melibatkan faktor geologi dan perubahan iklim selama Pleistosen. Ini juga sama, ya, ada kaitannya dengan nomor 7 dan itu sudah diberikan sedikit clue itu di nomor 8 ya. Sudah diberikan clue nomor 8 dan nomor 7 hampir mirip. Nah, kenapa di situ Pleistosen? Ya, silakan nanti dipikirkan, kemudian nanti bisa menjadi bahan diskusi lah. Ya. Kemudian yang nomor 9, apresiasi iklim global diperlukan dalam memahami proses-proses geomorfik yang beragam. Masih ada kaitannya dengan nomor 7 dan nomor 8 ya. Pada intinya bahwa secara tidak langsung ya, baik secara langsung ataupun tidak langsung, iklim global yang terjadi di masa lalu itu mempengaruhi keterbentukan ya, keterbentukan, kemudian mempengaruhi dari bentuk-bentuk bentang alam yang ada di permukaan bumi ya. Nah, tentunya misalnya iklim global yang ada saat ini kan bisa jadi sangat berbeda dengan di masa lampau ya. Nah, tentunya dengan perubahan iklim seperti tadi ya, bentuk iklim bentang alam yang terbentuk juga bisa berbeda ya. Terakhir ini geomorfologi umumnya mempelajari landform landscape yang terjadi saat ini dalam secara pembentukan. Nah, ini eh, summary lah ya, secara keseluruhan saja bahwa geomorfologi mempelajari landform landscape yang terjadi saat ini dan sejarah pembentukannya atau bagaimana dia terbentuk ya. Nah, ini adalah contoh-contoh beberapa eh, penampakan di permukaan bumi ya, mulai dari yang paling ini Pak ya, sebelah kiri atas ini yang disebut fault blocks atau blok sesar ya. Jadi ada yang bentuknya seperti ini. Kita di permukaan mungkin hanya melihat seperti ini saja, ada yang naik turun, ada yang naik turun begitu ya. Tetapi secara subsurface ketika kita melihat di sini di bawahnya, ini akan ada terlihat blok yang bergeser atau blok yang bergerak. Nah, ini yang tadi yang saya sampaikan bahwa pergeseran ini ada pengaruh dari struktur geologi ya. Jadi proses geomorfologi ini tidak hanya di permukaan saja, tetapi di apa namanya, di bawah permukaan bumi ya, sehingga terbentuk seperti ini.
Nah, ini juga sama ya. Karena adanya pengaruh dari namanya struktur geologi, tenaga endogen atau proses eksogen sehingga dia membentuk seperti ini ya. Kalau kita melihat di permukaan ya ini ada yang namanya lembahan, ada yang namanya bukit, ada lembahan lagi, bukit lagi. Tapi ketika kita melihat subsurface-nya atau bawah permukaannya, ternyata ada pengaruh struktur geologi di situ ya. Jadi geomorfologi tidak bisa berdiri sendiri ya. Dia juga perlu didukung oleh ilmu lain, tentunya di bidang ilmu kebumian atau ilmu geologi. Salah satunya ini tadi struktur geologi ya. Terakhir ini yang di bagian bawah ada contoh ya, ada contoh tentang gunung api ya. Ini ada kelihatan permukaannya berbeda ya. Kalau dilihat di sini masih apa namanya masih kasar begitu ya. Masih kasar banyak guratan-guratan sementara yang ini dan ini sudah terlihat bagian puncaknya dia sudah hilang ya. Yang ini hilangnya masih sedikit, yang ini hilangnya sudah banyak ya, sudah masih. Tentu ada proses. Kalau yang ini mungkin tadi bukan mungkin ya, ini memang dipengaruhi dominan oleh endogen ya yang atas ini. Nah, yang bawah ini tentu ada pengaruh erosi atau pengaruh proses eksogen ya. Sehingga yang dari kasar ini bisa menjadi halus begini ya, yang di lereng-lereng ini menjadi halus, kemudian ini bagian puncaknya juga hilang ya. Entah itu karena tergerus erosi, entah itu karena ada ledakan letusan susulan misalnya setelah letusan awal pada gunung api ya, sehingga ini hilang. Tapi pada dasarnya, Pak, misalnya di dalam satu bentang alam, bisa nggak hanya proses endogen saja, atau bisa nggak proses eksogen saja? Misalnya seperti itu. Ya, jawabannya ya tidak mungkin 100% ya endogen saja, atau tidak mungkin 100% eksogen saja. Karena tadi kita kembali ke konsepnya ya, bahwa bersifat kompleks. Ya, bersifat kompleks itu artinya prosesnya eh, tidak homogen, dia heterogen, dia banyak proses yang terjadi di dalamnya sehingga membentuk bentang alam yang khas, gitu ya. Nah, ini juga contoh lain ya. Nah, tadi saya berikan contoh bentang alam apa namanya terlipat, kemudian bentang alam tersesarkan, kemudian ada bentang alam gunung api atau vulkanik. Nah, ini contohnya nih bentang alam berikutnya ya. Nah, bentang alam terpatahkan ya yang ini ya. Nah, ini ada blok sesar. Nah, bedanya ini dengan ini apa? Nah, kalau ini sudah jelas kelihatan ya, ini bloknya saja yang naik, sementara kalau ini sudah ada proses erosi ya, sehingga ini kelihatan nih guratan-guratannya seperti ini. Ada bagian lembahan, ada bagian puncak, ini kan terlihat. Sehingga kalau kita mempelajari geomorfologi, kita mengenal yang namanya triangular facet. Nih, ya kan, triangular facet seperti ini. Nah, triangular facet. Jadi bentukan dari hasil proses erosi ya. Nah, dia membentuk bentuk seperti ini, triangular, bentuk segitiga. Nah, alluvial fan ya ini adalah kipas aluvial atau tempat di mana produk-produk aluvium endapan itu berkumpul di bagian lembahan atau di bagian kaki lereng ya. Nah, ini salah satu contoh tentang alam. Kemudian ini contoh-contoh lain. Nah, ini tadi kalau yang tadi adalah visual secara kartunnya ya, secara kartunnya seperti ini. Nah, ini visual secara nyata seperti ini, triangular facet. Nah, ini ya, visual secara nyata seperti ini. Ini contoh-contoh yang ada di luar negeri, sebagian besar pegunungan Himalaya, kemudian erosi, ini San Andreas Fault ya. Nah, patahan San Andreas ini sebagian besar dari luar negeri. Kemudian yang mungkin ada yang bertanya, nih, ini kenapa Pak di kita ada nggak seperti ini di Indonesia misalnya? Ada ya, jawabannya ada. Cuma mungkin tidak senampak di luar negeri. Nah, kenapa demikian? Karena di Indonesia itu dipengaruhi oleh yang namanya iklim tadi, ya iklim tadi. Semakin satu negara itu punya iklim yang semakin hangat, semakin panas, tentu akan mempengaruhi juga kan batuannya. Batuannya bisa akan lebih mudah melapuk, ya. Kemudian ketebalan tanahnya semakin tebal, ya. Nah, itu mempengaruhi. Mempengaruhi apa? Mempengaruhi batuannya. Apakah dia semakin terlihat atau tidak? Kalau ini kan batuannya relatif segar, ya. Batuannya relatif segar bisa terlihat. Karena kondisi iklimnya juga berbeda, gitu ya. Itu yang membuat satu negara, satu daerah dengan daerah lainnya berbeda. Tadi ya kita kembali ke konsep geomorfologi. Oke?
Nah, ini contoh di Indonesia ya. Saya pikir sudah tidak asing ya, ada Danau Toba, Pangandaran. Nah, ini yang di Bandung nih ya, Patahan Lembang ya. Nah, ini nanti kita belajar lebih jauh ya di bentang alam seperti bentang alam pantai gitu ya. Bentang alam pantai kita pelajari, kemudian ini juga bentang alam terkait struktural, nanti juga ada bentang alam fluvial, volkanik dan seterusnya. Ya, selanjutnya, tadi kita bicara tentang alam, kita sedikit sedikit singgung nih batuannya ya, karena geomorfologi kan belajar juga geologinya, gitu kan? Geologi ya belajar batu gitu. Nah, ini kita lihat batu ya di lapangan seperti ini kondisinya. Nah, ini yang disebut dengan singkapan ya, singkapan atau outcrop ya. Outcrop kita bisa temukan umumnya di sungai ya. Walaupun tidak 100% di sungai, bisa saja di dinding-dinding sungai, kemudian juga bisa juga di mana? Di dekat pemukiman pemukiman warga itu bisa ya, bisa. Nah, ini kebetulan yang tersingkap atau yang terlihat di permukaan ya, jenis batuan sedimen ya, jenis batuan sedimen yang ada di Majalengka. Dan kebetulan ini jenis batuan sedimennya relatif segar, jadi bisa terlihat di permukaan. Bagaimana cara mendeskripsi geomorfologinya, Pak? Nah, ketika kita mau mendeskripsi geomorfologi, kita juga tidak bisa melupakan geologinya, tadi yang saya sampaikan. Jadi dilihat batuannya apa, kemudian dia dipengaruhi struktur atau tidak, kemudian ada tidak erosional agent yang bekerja lainnya gitu. Nah, itu yang membantu kita mendeskripsikan, menjustifikasi ini bentang alam terlipat, ini bentang alam tersesarkan, ini bentang alam volkanik, ini bentang alam pantai seperti itu. Ya, dari bukti-bukti yang ada di lapangan, ya, dari bukti-bukti yang ada di lapangan. Ya, itu mudah-mudahan apa namanya menjadi pengantar awal lah ya, menjadi pengantar awal untuk menggugah barangkali ya, menggugah keinginan awal untuk mengetahui geomorfologi lebih lanjut ya. Nanti bisa kita lanjutkan di pertemuan berikutnya untuk proses geomorfologi. Barangkali di pertemuan awal ini ada yang mau ditanyakan dulu, silahkan. Ada siapa nih? Ada Indra, kemudian ada Kamal, Said, Adam, Fazri. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Kita masih ada waktu nih. Cukuplah kurang lebih bisa jawab satu dua pertanyaan. Silakan, siapa? Siapa yang mau bertanya? Silakan. Punten Pak, Ya, Kamal. terima kasih untuk kesempatannya Pak. Sebelumnya perkenalkan saya Kamal NPM 046. Saya izin Ya, bertanya Pak, mungkin berdasarkan pematerian tersebut, ya. saya tiba-tiba kepikiran itu Pak, apakah berarti terkait bencana alam seperti gempa bumi, gunung api, ataupun dan lain sebagainya, termasuk ke dalam proses geomorfologi itu Pak. Mungkin cukup sekian Pak dari Kamal. Terima kasih untuk kesempatannya. Ya, ya, baik. Ya, makasih Kamal ya. Jadi bukan proses tadi yang disampaikan ya, banjir, kemudian tanah longsor, kemudian letusan gunung api itu termasuk proses geomorfologi bukan. Jadi begini, yang perlu dibedakan itu geologi dan geomorfologi. Kalau misalnya kita bicara kejadian-kejadian alam tadi, apakah termasuk ke dalam geomorfologi itu sendiri? Tentu tidak ya. Karena geomorfologi itu kan hakikatnya dari terminologi itu ilmu yang mempelajari permukaan bumi ya, secara terminologi. Nah, kejadian-kejadian tadi itu termasuk ke dalam kejadian alam, ya, fenomena alam, ya, fenomena alam yang mana bisa mengubah bentuk muka bumi. Nah, baru tuh di situ masuk ke geomorfologi, ya. Entah misalnya kita sederhananya begini, ya. Gempa bumi itu kan artinya ada proses dari dalam permukaan bumi, ya kan? Kita mengenalnya jadi proses endogen, ya, proses endogen gempa bumi. Apakah si gempa buminya itu sendiri eh, menjadi bagian langsung geomorfologi? Belum, tapi menjadi bagian dari proses endogen, ya. Apakah proses endogen itu menjadi satu proses geomorfologi? Ya, gitu kan? Sehingga dari proses yang terjadi itu bisa membuat satu bentang alam tertentu, ya, bisa membuat bentuk muka bumi itu menjadi
khas antara satu dengan yang lain. Gitu. Kurang lebih begitu. Kalau disebut geomorfologi langsung ya belum tepat ya, belum tepat, itu kejadian alam ya. Kejadian alam yang merupakan bagian dari proses-proses baik itu endogen maupun eksogen. Baru setelah kita masuk ke endogen atau eksogen, baru tuh kita bisa mengklasifikasikan, baru kita itu bisa menjustifikasi bahwa itu adalah proses geomorfologi. Ya, itu ya, Kamal ya. Bagus, soalnya silakan ada lagi yang lain? Kemudian Ya, Pak, ya, saya izin gimana bertanya. enggak? Ya, silakan. Jadi kan tadi di pendahuluan juga dijelaskan kecepatan pembentuk fisik itu kecepatannya berbeda-beda ya Pak. Ya, Nah, untuk perbedaan kecepatan itu mempengaruhi bentuknya tuh seberapa, jadi seberapa gimana ya? Seberapa masif Pak perubahan bentuk itu sesuai kecepatannya. Jadi kecepatan itu mempengaruhi bentuknya itu segimana Pak? hmm. Maksudnya dari kecepatan apa ya? Saya belum ini. Kan tadi kecepatan pembentukan Pak. Jadi Ah, misalkan kalau misalkan kecepat membentuknya itu lebih lama bakal kayak gimana? Kalau misalkan oh, terbentuknya secara ya, cepat ya, kayak gimana Pak? ya, 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 bagus ya. Jadi begini, Indra, yang lain juga ya. Eh, Tadi saya sampaikan ya, ada faktor lain selain geomorfologi itu sendiri. Jadi tidak berdiri sendiri. Ada struktur geologi juga yang berperan di situ ya. Ada erosional agent yang berperan. Nah, kecepatannya segimana? Tadi saya sampaikan ya, yang paling sederhana saja erosional agent itu atau kita ada beberapa yang menyatakan itu sebagai agen geomorfik ya, misalnya air gitu kan. Yang paling mudahnya begini ya, daerah-daerah ya, daerah-daerah katakanlah daerah-daerah satu daerah begitu ya, dia punya kecenderungan dialiri oleh air, air hujan, ya air hujan itu lebih masif gitu ya. Dia sering dilanda hujan, curah hujannya tinggi, sehingga bagian-bagian lerengnya itu akan lebih sering terkena aliran air dibandingkan ya daerah lain mungkin yang curah hujannya relatif lebih sedikit. Jadi aliran air tidak terlalu masif. Tentu di permukaan bumi itu berbeda. Aliran air yang lebih masif dia akan lebih menggerus daerah itu ya dibandingkan dengan daerah yang kondisi air apa aliran airnya tidak terlalu masif. Nah, itu mudahnya seperti itu. Ya. Nah, lebih jauh, lebih kompleks lagi kita bicara misalnya Indonesia lah. Indonesia itu kan daerah subduksi ya, bagian ini apa namanya Ring of Fire ya, dari mulai Sumatera, Jawa dan seterusnya sampai menuju ke arah timur gitu kan. Nah, tentu itu kan berbeda ya, berbeda secara apa? Secara geologi gitu kan. Makanya kenapa kalau misalnya kalian lihat peta geologi Indonesia, utamanya di Pulau Jawa, misalnya dibandingkan dengan di Kalimantan, katakanlah begitu, kan batuannya lebih tua yang mana kira-kira? Lebih tua yang mana? Ayo, ada yang tahu? Lebih tua yang mana? Sudah pernah buka belum peta geologinya? Lebih tua yang mana? Antara Pulau Jawa Kalimantan? Ayo, Said gimana? Kalau dari saya sih Pak yang lebih Ah, tua yang gimana Pak? Kalimantan Pak. Ya? Kalau yang lebih tua yang Kalimantan kalau dari saya. Nah, ya. Nah, karena ya ada perbedaan umur seperti itu ya, artinya kan ada proses yang beda kan, apalagi dikaitkan dengan zona subduksi misalnya kan. Nah, itu yang membuat berbeda ya. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau misalnya batuannya berbeda umur, berbeda jenis batuan, kira-kira geomorfologinya bisa berbeda nggak? Bisa kan? Nah, itu ya. Jadi geologi geomorfologi tidak bisa dipisahkan. Kemudian akibat proses yang kompleks yang membentuk bentang alam tertentu karena proses tadi eksogennya akibat pengaruh proses-proses erosi ya dia bisa berbeda ya. Kurang lebih begitu ya. Ada yang lain satu lagi atau cukup? Cukup? Rafik gimana Rafik? Oke.
Paling sebelumnya terima kasih untuk materinya Bapak. Saya ingin bertanya tentang lebih dalam ke aplikasi sih Pak. Jadi saya Hmm, penasaran untuk geomorfologi ini aplikasi dalam bidang di luar geologinya kira-kira ada nggak Pak? Kayak misal dari tata guna lahannya atau lebih lanjut di yang lainnya gitu Pak. ya, sudah cukup, Rafiq? Ya, baik ya. Makasih, Rafiq. Jadi, di kita sebetulnya itu dipelajari lagi ya tahap lebih lanjutnya. Kalau geomorfologi ini kan yang dasarnya ya basicnya. Jadi nanti di semester 7 ya, semester 7 menjelang akhir itu nanti dipelajari ada mata kuliah pilihan itu adalah geomorfologi kuantitatif ya. Nah, mata kuliah ini sebetulnya membantu kalian untuk menerapkan secara kuantitatif beberapa parameter-parameter geomorfologi ya untuk dijadikan bahan penelitian ya, untuk dijadikan misalnya apa objek geomorfologi itu yang paling mudah saja sungai gitu ya, yang paling mudah sungai, kemudian apa lagi lereng gitu kan. Nah, dari dua objek ini kan kita mengenal lereng, kita mengenal sungai itu kan ya kualitatif saja. Sungai itu apa, lereng itu apa, ya itu kualitatif saja. Tetapi di dalam geomorfologi kuantitatif kita lebih jauh ya. Kita membedah, kita membreakdown lagi parameter-parameter matematis di dalamnya, baik itu lereng ataupun sungai ya. Panjangnya berapa, kemudian kemiringannya berapa gitu kan. Itu dipelajari di geomorfologi kuantitatif untuk digunakan sebagai objek penelitian ya. Fungsinya apa Pak setelah kita pelajari itu ya, fungsinya kita bisa mengkarakterisasi daerah tersebut gitu. Bisa mengkarakterisasi daerah tersebut apakah daerah tersebut katakanlah kondisi geologinya termasuk kondisi geologi yang aktif gitu kan. Nah, nanti setelah kita tahu kondisi geologinya seperti apa baru kita singgung ke hal-hal lain seperti misalnya tadi yang disinggung Rafiq tuh tata guna lahan gitu kan. Tata guna lahannya bagaimana, tentu kan yang aktivitas tektoniknya tinggi tidak bisa disamakan tata guna lahannya dengan yang tingkat aktivitas tektoniknya rendah gitu kan. Nah gitu ya, jadi ada step-stepnya gitu. Kita misalnya geomorfologi sekarang bahas kualitatifnya, kemudian nanti eh, tingkat lanjutnya membahas tentang kuantitatifnya, kemudian kita aplikasikan ke dalam bidang-bidang tertentu tadi yang seperti dibilang tata guna lahan. Bisa-bisa saja ya. Parameter-parameter geomorfologi itu bisa dikuantifikasi, bisa dihitung ya secara matematis, bisa diterapkan ya, ke dalam objek geomorfologi sampai kita bisa mengkarakterisasi daerah tersebut. Gitu ya, Rafiq? Mana Rafiq? Ya baik Pak. Terima Ya, kasih Pak sejauh. ya, oke ya. Baik, cukup barangkali ya untuk pertemuan hari ini. Nanti kita sambung di perkuliahan minggu depan ya untuk proses apa namanya proses geomorfologi. Ya, cukup ya. Coba Pak. Ya, ya, baik ya. Terima kasih ya untuk kehadirannya semua Indra, kemudian Kamal, Said, Adam, Nisa, Carafe, Rafiq, Fazri, Lalang, Kamal, dengan Arta ya. Nggak apa-apa nggak on cam ya, tapi tadi mudah-mudahan nyimak ya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima kasih warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Ya. Selamat